Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, tabi ngalimpuro. Bagaimana keadaan kalian semua? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di musim pandemi saat ini, penting bagi kalian untuk menjaga protokol kesehatan. Gunakan masker, jaga jarak, dan cuci tangan pakai sabun. Sebelum menyampaikan materi, Ibu akan menyampaikan biografi Ibu. Ibu lahir di Tebanggi Besar, Lampung Tengah, tanggal 11 April 1985. Ibu anak pertama dari 4 bersaudara. Ibu juga alumni ketiga di Bahasa dan Sastra Daerah Lampung, Universitas Lampung. Siswa-siswi semua, selamat belajar. Semoga bermanfaat. Saksikan video berikut. Makasih. Siswa kelas 9, sebelum memasuki materi, terlebih dahulu Ibu akan menjelaskan tentang kompetensi dasar. Yang pertama, yaitu mensyukuri, menghargai, dan menghayati keberadaan bahasa Lampung sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, menunjukkan perilaku fiil pesendiri dan proaktif dalam menggunakan bahasa Lampung untuk menyusun teks Pungo Pandai. Yang ketiga, mengidentifikasi, menelaah, dan memahami teks Pungo Pandai sesuai dengan kaidah-kaidahnya. Adapun indikator pencapaian kompetensi: A. Menyimak atau membaca teks berita. B. Mengamati kaidah teks berita. C. Menyebutkan isi berita tentang Provinsi Lampung. D. Menjelaskan pengertian, kegunaan, bagian-bagian, dan kesimpulan berita. Kompetensi yang keempat yaitu menafsirkan, menanggapi, dan mengungkapkan teks Pungo Pandai sesuai dengan kaidah secara lisan maupun tulisan. Kemudian indikator pencapaian kompetensi adalah sebagai berikut: mendiskusikan dan menyimpulkan berita tentang Provinsi Lampung. Yang kedua, mengemukakan hasil kesimpulan isi berita secara berkelompok. Baiklah siswa-siswi kelas 9 dimanapun kalian berada saat ini, kita akan memasuki materi yang pertama yaitu berita. Berita merupakan kebutuhan sosial seseorang untuk mengetahui kejadian-kejadian yang tengah berlangsung di sekitarnya maupun di tempat yang berbeda. Bahkan berita sering disebut dengan istilah jendela dunia. Berita berasal dari bahasa Sanskerta, vrita, yang artinya kejadian atau yang telah terjadi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berita berarti laporan mengenai kejadian atau peristiwa hangat. Jadi, pengertian berita adalah informasi atau laporan tercepat mengenai fakta atau kejadian atau ide terbaru yang benar, menarik, dan penting bagi sebagian besar halayak, baik secara langsung atau tidak langsung. Cara mendapatkan berita dapat diperoleh melalui media berkala, baik melalui media cetak ataupun media elektronik. Berita yang kita peroleh pada media merupakan berita yang aktual, terpercaya, karena media yang mengeluarkan tersebut bertanggung jawab penuh terhadap berita yang telah diinformasikannya. Anak-anak yang berbahagia, adapun bagian-bagian berita terdiri dari yang pertama judul atau kepala berita, yang kedua tempat dan waktu kejadian, yang ketiga teras berita, dan yang keempat tubuh berita. Anak-anak kelas 9, mari simak bersama-sama video tentang Provinsi Lampung. Kemudian setelah itu kalian bisa menyimpulkan apa yang ada di dalam berita tersebut. Selamat menyaksikan. Pemerintah Provinsi Lampung sebelum tanggal 18 Maret 1964 secara administratif merupakan bagian Provinsi Sumatera Selatan. Namun, jauh sebelum Indonesia merdeka, Lampung menunjukkan potensi yang luar biasa, baik corak dan warna budayanya, sehingga dapat menambah khasanah adat budaya Nusantara maupun sumber daya alam yang merupakan kekayaan yang tidak ternilai.
Dengan ditetapkannya peraturan pemerintah nomor 3/1964 yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang nomor 14 tahun 1964 dan ditetapkan pada tanggal 18 Maret 1964. Maka pada tanggal 18 Maret ditetapkan sebagai lahirnya Provinsi Lampung. Pada tanggal 18 Maret 2016, Provinsi Lampung genap berusia 52 tahun. Sejarah mencatat, sejak 1964 sampai dengan sekarang, telah beberapa kali dipimpin baik pejabat gubernur maupun gubernur definitif, yaitu Kusno Danupoyo dari tahun 1964 sampai dengan 1966, Zainal Abidin Pagar Alam tahun 1966 sampai dengan 1973, R. Sutioso dari tahun 1973 sampai dengan 1978, Yasir Hadibroto pada tahun 1978 sampai dengan 1988, sedangkan Pujono Pranyoto dari tahun 1988 sampai dengan 1997, Umar Sono dari tahun 1998 sampai dengan 2003, Tursandi Alwi tahun 2003 sampai dengan 2004, Sahrudin ZP pada tahun 2004 sampai dengan 2008, Samsuria Riyakudu tahun 2008 sampai dengan 2009, kembali lagi Sahrudin ZP pada tahun 2009 sampai dengan 2014. Sedangkan M. Ridho Fikardo sebagai Gubernur Lampung dan Wakil Gubernur Bakhtiar Basri sejak tanggal 2 Juni 2014 sampai dengan sekarang. Walaupun dalam usia muda, bahkan gubernur termuda di Indonesia, Ridho Fikardo terkenal dengan sikapnya yang santun, namun tegas dalam memimpin serta cerdas dalam membangun. Kurang dari 2 tahun kepemimpinannya telah menunjukkan prestasi yang membanggakan, antara lain penghargaan Adikarya, inovasi pelayanan publik, penanganan konflik sosial, Anugerah Desa Membangun Indonesia atau ADMI, dan yang membanggakan penurunan angka kemiskinan sebanyak 0,82% sehingga Lampung menduduki peringkat keempat dari sebelumnya peringkat ketiga. Dengan luas kurang lebih 3.528.835 hektar yang ditempati penduduk sebanyak 9,54 juta jiwa atau terbesar kedua di Sumatera. Secara administratif dibagi menjadi 13 kabupaten dan 2 kota. Prioritas pembangunan tahun 2015-2019 sesuai dengan nawacita, yaitu bidang infrastruktur dengan memantapkan jalan provinsi 85% mantap pada tahun 2019. Juga ditopang dengan program dari pusat berupa pembangunan jalan tol sepanjang sekitar 140 km tahap 1 dan sekitar 103 km tahap kedua, di mana pada tahun 2018 sudah dapat dipergunakan. Bidang reformasi birokrasi, yakni untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, profesional dan berjiwa memberi dan melayani. Bidang kesehatan dicapai melalui peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dengan sasaran menurunnya angka kematian bayi menjadi 110/1000 kelahiran hidup. Bidang investasi dilakukan melalui perbaikan sistem perizinan yang cepat, mudah dan murah dengan target pertumbuhan investasi sebesar 15%. Bidang pertanian yaitu dengan membangun infrastruktur pendukung pertanian dan mengembangkan kawasan sentra komoditas unggulan. Target produksi padi pada tahun 2019 mencapai 3,9 juta ton. Bidang pendidikan yakni melaksanakan peningkatan akses dan kualitas pendidikan dengan sasaran menuntaskan pendidikan dasar serta meningkatkan partisipasi pendidikan menengah menjadi 78%. Bahkan Gubernur telah merencanakan tahun 2017 pendidikan gratis untuk siswa SLTA, SMK, dan MAN tidak dibedakan latar belakang ekonomi orang tuanya, baik miskin maupun kaya. Dengan kerja keras secara kontinu dan dengan koordinasi yang mantap, telah menunjukkan hasil yang menggembirakan menuju Lampung maju dan sejahtera.